Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainil Akhas MPD selaku pembimbing mata kuliah kami. Dan saya juga ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mengikuti mata kuliah ini. Saya yakin dan percaya teman-teman semua yang sudah mengikuti mata kuliah ini pastinya teman-teman sangat berantusias dan semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, mungkin tanpa mengurangi waktu ya. Jadi mata kuliah kali ini kan bertema kedudukan bahasa Arab dalam pembelajaran. Nah, kedudukan bahasa Arab ini juga sudah sangat berkembang ya teman-teman ya. Apalagi di Indonesia sudah sangat berkembang. Nah, sejarah dan perkembangan bahasa Arab di Indonesia ini akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Ibu Ilman Nafi'ah. Nah, untuk Ibu Ilman Nafi'ah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilman Nafi'ah, NIM 2219014. Bahasa Arab masuk dan berkembang di wilayah Indonesia bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Masyarakat Nusantara mengenal bahasa Arab melalui para dai dari Gujarat yang sebagian menyatakan langsung dari Arab dan Mesir pada abad ke-13. Dalam perkembangannya, bahasa Arab sempat menjadi lingua franca dalam pergaulan antar pulau dan bangsa di Indonesia. Selain itu pula, tulisan Arab digunakan sebagai pengganti tulisan Pallawa dari India yang telah berkembang sebelumnya. Pada saat kemerdekaan Indonesia, bahasa Arab berkembang dalam kehidupan nasional di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengapresiasi keinginan sebagian masyarakat yang mayoritas Muslim untuk menjadikan bahasa Arab sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah, walaupun terbatas hanya pada sekolah-sekolah di bawah lingkungan Departemen Agama. Bahasa Arab sebenarnya banyak dipelajari di sekolah non-pemerintah, seperti madrasah, pesantren, atau kursus-kursus yang sifatnya non-formal. Semakin hari, bahasa Arab semakin diminati untuk dipelajari baik untuk tujuan keagamaan, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya maupun tujuan lainnya. Sejarah perkembangan bahasa Arab terbagi dalam 5 fase, yaitu yang pertama, perkembangan bahasa Arab pada zaman sesudah kedatangan Islam. Yang kedua, perkembangan bahasa Arab pada zaman Bani Umayyah. Yang ketiga, perkembangan bahasa Arab pada zaman Bani Abbasiyah. Yang keempat, perkembangan bahasa Arab sesudah abad 5 Hijriah. Dan yang terakhir, perkembangan bahasa Arab pada zaman modern. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Mbak Ilmah atas penjelasannya, luar biasa banget ya teman-teman ya. Nah itu ya, jadi kita tahu ya mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Arab itu di Indonesia teman-teman. Nah selanjutnya ini ada materi yang gak kalah dahsyat dan gak kalah luar biasa banget ya. Materi ini ya itu bahasa Arab dalam pendidikan Islam ya, dan ini akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Mbak Hikmah. Nah untuk Mbak Hikmah silahkan bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dorotul Hikmah, NIM 2219127. Bahasa Arab merupakan bahasa yang penting bagi masyarakat Islam manapun, karena bahasa Arab merupakan bahasa peribadatan, bahasa yang banyak digunakan oleh masyarakat Islam dan diyakini halayak ramai bahwa bahasa Arab adalah bahasa pilihan Allah. Nah, bahasa Arab berkembang seiring dengan perkembangan Islam. Bahasa Arab dan pendidikan Islam adalah bagaikan rumah dan pintu. Bahasa Arab sebagai pintunya dan pendidikan Islam adalah rumahnya. Rumah tidak berpintu sungguh tidak menarik dan mustahil manusia bisa memasuki rumah tersebut. Begitu pula bahasa Arab sebagai pintu pendidikan Islam dipelajari sebaik mungkin dan sedalam mungkin agar mampu memasuki ruang keilmuan dalam pendidikan dengan pemahaman yang baik dan benar. Nah, adapun pendidikan Islam secara umum adalah upaya sistematis untuk membantu anak didik agar tumbuh berkembang melalui aktualisasi potensi diri berdasarkan kaidah-kaidah moral Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan keterampilan hidup life skill. Adapun peran bahasa Arab dalam pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0, pendidikan Islam baik berbentuk formal maupun informal mengajarkan tentang ilmu-ilmu keislaman. Dalam bidang formal berbentuk sekolah-sekolah, sedangkan informal berbentuk kajian-kajian, halaqah, pertemuan-pertemuan maupun pondok-pondok pesantren. Adapun tujuan bahasa Arab dalam pendidikan Islam adalah
mengarahkan dan menggali potensi guna memiliki bekal secara intelektual, emosional maupun spiritual agar mampu membentuk kepribadian yang kafah sempurna berdasarkan Al-Quran dan hadis, supaya mampu menjalani kehidupan di dunia dan memiliki bekal di akhirat kelak. Nah, bagi kalangan ilmuwan, mempelajari bahasa Arab menjadi hal yang urgent, hal yang penting, disebabkan bahwa Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam ditulis dengan berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, kitab-kitab karya ulama terdahulu yang memengaruhi pemikiran dan pandangan umat Islam, terutama di bidang akidah, hadis, fikih, tafsir, filsafat, tasawuf, ditulis dalam bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, tugas dan karya ilmiah menjadi berkualitas jika mengambil rujukan langsung dari buku aslinya, yang mana buku asli tersebut kebanyakan berbahasa Arab. Kemudian yang keempat, tuntutan akademik yang mengharuskan pembelajar atau mahasiswa mengkaji dan membaca buku-buku ilmiah berbahasa Arab. Kemudian yang kelima, tuntutan zaman milenial yang menitik beratkan pada pengajian pemikiran-pemikiran ulama klasik yang kemudian ditarik ke dalam pemikiran pendidikan Islam masa depan. Nah, adapun dalam pendidikan Islam, peranan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Az-Zuhruf ayat 2, Allah menjelaskan bahwa Al-Quran turun dengan bahasa Arab, yang artinya sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Kemudian yang kedua, peran bahasa Arab sebagai alat komunikasi umat Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam prakteknya, ritual dan ibadah kepada Allah menggunakan bahasa Arab seperti doa-doa yang harus dibaca atau disebut pada sholat, zikir, dan sebagainya. Kemudian sholat sebagai bentuk media manusia berkomunikasi langsung dengan Allah, yang mana seluruh bacaan-bacaan di dalamnya memakai bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dipelajari untuk memahami bacaan-bacaan tersebut agar tidak salah dalam memahami teksnya maupun maknanya. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional. Peranan bahasa Arab sangat penting di dunia internasional, baik dalam bentuk kegiatan formal maupun informal. Nah, adapun dalam kegiatan formal, bahasa Arab dipelajari di sekolah-sekolah dan universitas-universitas Islam di seluruh pelosok dunia. Nah, di sektor informal, bahasa Arab sudah menyebar dan menjadi bahasa komunikasi orang-orang yang tinggal di suatu negara sebagai alat diplomasi dalam bidang perdagangan, politik, dan sosial kemasyarakatan. Nah, adapun yang keempat, bahasa Arab dijadikan alat untuk sebuah penelitian dan proyek besar kaum orientalis untuk mengkaji Islam dan kebudayaan di negara-negara timur. Nah, penelitian-penelitian tersebut kemudian dikodifikasikan dalam buku, kamus, dan lain-lain yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebudayaan Islam dan kebudayaan Barat. Nah, adapun generasi Muslim ini harus mengikuti perkembangan ini agar generasi Muslim tidak ketinggalan karya dalam peradaban Islam. Oke, terima kasih penjelasannya untuk Mbak Hikmah ya. Itu sangatlah detail ya. Terima kasih. Dan mungkin buat teman-teman semua, sebelumnya saya minta maaf ya, soalnya ini background saya ganti, soalnya ini sudah malam juga ya, sudah larut malam. Kalau misalkan masih di luar mungkin mengganggu orang lain yang mungkin sudah istirahat ya. Oke, dari penjelasan Mbak Hikmah barusan ya, saya juga sangat setuju banget mengenai penjelasan tentang bahasa Arab itu bahasa yang sangat penting ya. Soalnya kenapa? Karena banyak digunakan oleh masyarakat Islam dan diyakini bahasa pilihan Allah gitu kan. Nah, terus juga dari penjelasan Mbak Hikmah barusan, mungkin kenapa ya? Mungkin Mbak Hikmah barusan terlalu semangat atau gimana? Barusan ada yang namanya nyebutin surat itu ada yang kurang pas ya. Ada yang salah, soalnya barusan menyebutkan Az-Zukhruf ayat 2. Padahal pada arti yang disebutkan Mbak Hikmah itu surat Az-Zukhruf ayat ketiga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kurang lebihnya seperti itu, yang artinya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu memahami gitu kan. Oke. Nah, terus juga selanjutnya ini ada materi mengenai bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi. Wah, gimana tuh ya? Oke, mungkin daripada kita kepoin, langsung saja mungkin ke pemateri kita selanjutnya, ada Al-Habib Mahdi Al-Habsyi. Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madi Al-Habsi, NIM 2219040. Bahasa Arab adalah bahasa yang dipakai dalam dunia internasional yang mempunyai peranan penting sebagai salah satu bahasa resmi di dunia. Peran bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional itu telah diperoleh sejak tahun 1973 dan diumumkan secara resmi sebagai salah satu bahasa organisasi dunia, PBB dan sebagainya. Di Indonesia misalnya, posisi bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing dan bukan sebagai alat komunikasi sosial, tetapi hanya berfungsi sebagai instrumen untuk melakukan praktik agama seperti ibadah sholat, membaca Al-Quran, dan memahami kitab-kitab kuning sebagai sumber ilmu pengetahuan agama. Selain itu, bahasa Arab juga dipelajari di perguruan Islam, baik negeri maupun swasta, mulai dari sekolah dasar hingga di perguruan tinggi, yaitu pada tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, hingga bahkan di perguruan tinggi Islam. Di beberapa perguruan tinggi di Indonesia didirikan jurusan atau program studi bahasa Arab yang menyediakan mata kuliah bahasa Arab, sastra dan budaya Arab. Bahasa Arab juga tidak bisa dipisahkan dengan Islam karena sumber Islam adalah Al-Quran dan hadis, sedangkan Al-Quran dan hadis menggunakan bahasa Arab. Praktik doa, baik doa wajib maupun bukan, juga harus dilakukan dalam bahasa Arab. Allah telah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran karena bahasa Arab adalah bahasa terbaik yang pernah ada. Seperti dalam surat Yusuf ayat 2 yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Oleh karena itu tidak perlu diragukan lagi, memang sudah seharusnya lagi seorang muslim mencintai bahasa Arab dan berusaha menguasainya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, sebelumnya saya Mustafa Akil, NIM 2219093. Oke, kali ini saya mau menerangkan mengenai bahasa Arab sebagai mata pelajaran ya. Mungkin kalau misalnya kita dengar ya, di mata pelajaran atau mungkin mata kuliah kita sudah sering dengar ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan mata pelajaran itu sudah sangatlah tidak asing lagi bagi umat Islam terutama ya, apalagi Indonesia ini rata-rata semuanya Islam semua, betul nggak? Oke. Adapun tujuannya mata pelajaran ini untuk MI, MTS, dan MA tujuannya adalah agar apa? Agar mendorong, membimbing, dan mengembangkan dan membina kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun produktif ya. Kemampuan reseptif yaitu apa ya? Kemampuannya untuk memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan-bacaannya ya. Kalau misalkan kita mungkin belajar tapi kita tidak tahu bagaimana cara membacanya, itu kan mungkin konyol ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya belajar lagi, lebih giat lagi. Kenapa mungkin di sekolah-sekolah atau mungkin di universitas itu banyak disediakan yang namanya bahasa Arab, teman-teman. Oke. Nah, terus untuk kemampuan produktifnya yaitu ya, kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan ya maupun tulis. Kemampuan berbahasa Arab seperti ini ya, sikap positif seperti ini terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dan membantu memahami sumber ajaran Islam. Dari segi apa? Dari segi kita belajar Al-Quran ya, hadis, dan masih banyak lagi, atau mungkin kitab-kitab ya. Nah, itu agar kita lebih memahami lagi dalam segi produktifnya ya teman-teman ya. Oke, next. Dan tujuan pentingnya ya, tujuan pribadinya bahasa Arab ini, mata pelajaran bahasa Arab ini, yang pertama penting untuk yang namanya mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam berbahasa Arab ya, baik lisan, tulis, dan yang mencakup empat hal ya, seperti menyimak, berbicara, membaca, dan mungkin menulis ya teman-teman ya. Terus juga yang kedua,
menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab ya sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Toh misalkan kita pengen yang namanya menguasai Islam, pastinya juga kita membutuhkan banget yang namanya bahasa Arab, betul nggak? Itu kenapa di sini disebutkan untuk menumbuhkan kesadaran kita dalam kesadaran kita untuk tahu pentingnya bahasa Arab ini. Oke, terus yang ketiga ya, mengembangkan pemahaman kita ya, saling keterkaitan antara bahasa Arab dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, kita memiliki wawasan lebih luas lagi ya, termasuk dalam melibatkan diri kita dalam keragaman budaya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin itu saja dari sedikit materi mengenai pembelajaran dalam mata kuliah atau mungkin mata pembelajaran. Sebenarnya sama teman-teman ya. Dari mata pelajaran atau mungkin mata kuliahnya itu sama, pembahasannya seperti yang saya jelaskan barusan. Oke. Nah, mungkin itu saja yang mungkin dari kami. Oke, mungkin cukup sekian yang mungkin bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.